Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini mengenai distribusi peluang diskrit. Suatu ruang sampel yang mengandung titik yang berhingga banyaknya atau tidak berhingga banyaknya, tetapi dapat dihitung, maksudnya dapat dihitung ini adalah berkorespondensi satu-satu dengan bilangan bulat positif. Berkorespondensi itu dapat dipasangkan satu-satu secara satu-satu dengan bilangan bulat positif. Itu disebut ruang sampel diskrit. Peubah acak yang didefinisikan pada ruang sampel diskrit disebut peubah acak diskrit. Koleksi peluang dari setiap kemungkinan nilai suatu peubah acak diskrit itu disebut peluang distribusi peluang diskrit. Peluang peubah acak X mempunyai nilai X kecil dinotasikan dengan P besar dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Jadi X kecil itu nanti nilainya ya bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. X besar ini adalah notasi untuk peluang peubah acak. Bisa X, bisa Y sebenarnya, tapi di sini saya pakai X besar. Atau biasa juga kita tulis dengan P kecil langsung nilainya, misalkan P5, P6, P7. Kalau P besar itu kita tulisnya P besar sama dengan dalam kurung X besar sama dengan berapa nilainya, misalkan 2, 3, 4, 5. Nah, berikut ini sifat dari peluang, distribusi peluang diskrit. Untuk sebarang distribusi peluang diskrit, pernyataan berikut haruslah terpenuhi. Yang pertama itu, peluang peubah acak itu harus terletak di antara 0 sampai 1. Jadi dari 0 sampai 1 ya. Nggak boleh lebih dari 1, 1,01 nggak boleh, atau kurang dari 0 atau minus berapa gitu nggak boleh. Itu untuk semua nilai X. Yang kedua, ini maksudnya sigma Px sama dengan 1. Artinya, untuk semua nilai X, kalau kita jumlahkan peluangnya, untuk semua nilai X itu hasilnya 1. Pasti. Nah, selanjutnya kita masuk ke distribusi yang pertama. Di sini kita akan membahas dua distribusi. Yang pertama distribusi binomial, nanti yang kedua distribusi Poisson. Distribusi yang pertama binomial, ciri-ciri percobaan binomial. Yang pertama, percobaan terdiri dari sebanyak n ulangan yang sama. Jadi pasti sama ya ulangannya, tidak berbeda, walaupun ulangan pertama sudah dilakukan, tidak akan membuat ulangan kedua jadi berbeda. Jadi ulangannya sama, sebanyak n ulangan yang sama. Yang kedua, hasil dari setiap ulangan adalah salah satu dari dua kemungkinan hasil, yaitu berhasil atau gagal. Nah, ini kata kuncinya di binomial. Di binomial itu setiap ulangannya pasti cuma mempunyai dua hasil. Jadi salah satu dari dua hasil inilah nanti hasilnya dari ulangan tersebut, bisa berhasil atau bisa juga gagal. Peluang berhasil pada suatu ulangan adalah nilai P, dinotasikan dengan P, dan selalu sama untuk setiap ulangan. Jadinya nilai P ini akan sama untuk setiap ulangannya. Di ulangan pertama, peluang berhasilnya P, ulangan kedua, peluang berhasilnya juga P. Terus peluang gagalnya itu dinotasikan dengan Q. Peluang gagal itu adalah 1 minus P. Jadi Q sama dengan 1 minus P. Ulangan-ulangannya saling lepas atau independen satu sama lain. Ya, seperti tadi yang saya bilang. Jadi, dia tidak mempengaruhi ulangan yang satu ini tidak mempengaruhi ulangan yang lain. Peubah acak X besar menyatakan banyaknya keberhasilan pada n ulangan yang dilakukan. Jadi peubah acak X ini menyatakan banyak keberhasilan pada n ulangan, bukan setiap ulangan tapi sebanyak pada n ulangan yang dilakukan. Peubah acak X yang menyatakan banyaknya keberhasilan pada n ulangan
pada suatu percobaan binomial itu disebut peubah acak binomial. Nah, definisi distribusi binomial, jika suatu ulangan binomial mempunyai P peluang keberhasilan dan Q peluang kegagalan, maka distribusi peluang untuk peubah acak binomial X, yaitu, artinya nih ya, distribusi peluang untuk peubah acak binomial X yaitu banyaknya peluang keberhasilan pada N ulangan yang saling lepas. Adalah P sama dengan P dalam kurung X besar sama dengan X kecil. X kecilnya ingat tadi itu adalah nilainya ya. Sama dengan, nah ini cara menuliskan yang tadi saya sudah ajarkan itu P besar sama dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Berarti ini peluang itu bernilai X kecil, tapi juga bisa ditulis khusus untuk distribusi binomial ini adalah B kecil, X kecil, titik koma N, koma P. N ini adalah ulangannya, P ini adalah peluang keberhasilannya. Jadi ini notasi khusus untuk distribusi binomial. Kalau ini kan penulisan peluang secara umum ya. Itu sama dengan, nah ini rumusnya N, X, P pangkat X, Q pangkat N min X. Untuk X sama dengan 0, 1, 2, sampai N. Dan P itu terletak antara 0 sampai 1. Ya P karena peluang pasti nilainya antara 0 sampai 1 ya. Tidak mungkin kurang dari 0, tidak mungkin lebih dari 1. Nah, ini keterangannya NX itu adalah N faktorial per X faktorial dikalikan N min X faktorial. Nah, berikut ini adalah rumus untuk rata-rata atau nilai harapan dan ragam dari peubah acak X. Misalkan peubah acak X ini adalah peubah acak binomial. Rata-rata atau nilai harapan tuh mu notasinya. Itu juga sama dengan, bisa juga notasinya dituliskan E besar dalam kurung X besar. Rumusnya adalah N dikali P. Terus untuk ragam itu notasinya adalah sigma kuadrat atau juga bisa ditulis Vx itu sama dengan rumusnya adalah NPQ. Ini N itu ada banyak ulangannya, P peluang keberhasilannya, Q peluang kegagalannya. Kita langsung masuk ke contoh. Tentukan peluang mendapatkan tepat 3 bilangan 2 bila sebuah dadu setimbang dilemparkan sebanyak 5 kali. Nah, kalau di peluang distribusi binomial ini tadi kan yang kita butuhkan tuh ada N, ada P, ada Q. Nah, sekarang kita lihat N-nya ada berapa? Ada 5. Kenapa? Karena di sini di soalnya dadu yang setimbang itu dilemparkan sebanyak 5 kali. Berarti kita ulang sebanyak 5 kali lemparannya ya. Kemudian P-nya berapa? P-nya 1/6. Kenapa 1/6? Kenapa bukan 2? Bukan, maksudnya P ini adalah kan peluang keberhasilan. Peluang keberhasilan munculnya angka 2. Nah, angka 2 ini dinyatakan sebagai, kalau muncul angka 2 berarti dia berhasil gitu ya. Karena kita ingin mencari peluang untuk mendapatkan angka 2. Tepat 3 bilangan angka 2. Nah, berarti 2 ini dinyatakan sebagai berhasil. Nah, 2 di dalam dadu, angka 2 di dadu itu kan cuma ada 1. Berarti peluang keberhasilannya ya 1/6. Kemudian peluang kegagalannya tinggal dikurangi 1 dikurangi 1/6 ya 5/6. Nah, kemudian X atau yang ingin kita cari keberhasilannya, banyak keberhasilannya ada 3. Karena kita ingin mengetahui peluang tepat mendapatkan 3 bilangan 2. Berarti yang ingin kita cari adalah X-nya sama dengan 3. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus P, X besar sama dengan 3, karena X kecilnya 3, kita gantikan langsung 3, sama dengan, ini notasi lainnya, atau notasi khusus untuk binomial, B, 3,5,1/6. Ini X, ini P, ini X, ini N, ini P. Langsung kita menggunakan rumus, kita mendapatkan peluangnya adalah 0,032.
Selanjutnya, contoh kedua. Di sebuah bagian kota, keperluan uang untuk membeli ganja ternyata melatar belakangi 75% peristiwa pencurian yang terjadi. Berapa peluang tepat 2 di antara 5 kasus pencurian berikutnya dilatar belakangi oleh keperluan uang untuk membeli ganja? Berapa peluang tepat 2 di antara 4 kasus? Berarti yang menjadi N-nya adalah N sama dengan 4. Karena ada 4 kasus berikutnya yang ingin kita ketahui peluangnya. N-nya 4. Peluangnya adalah, peluang keberhasilannya adalah 75%. Atau 3/4 ya. Kemudian peluang kegagalannya tinggal kita kurangi 1 dikurangi 3/4, yaitu 1/4. Dan X-nya adalah karena kita ingin mengetahui peluang tepat 2 di antara 4 kasus. 4 kasus ini adalah N, berarti X-nya adalah 2. Karena kita ingin mengetahui peluang tepat 2. Kemudian kita langsung masukkan ke rumus. Kita peroleh peluangnya adalah 0,211. Contoh yang ketiga, peluang seseorang sembuh dari suatu penyakit darah adalah 0,4. Jika 15 orang diketahui menderita penyakit ini, berapa peluang A sekurang-kurangnya 12 orang dapat sembuh, B ada 3 sampai 4 orang yang sembuh, C tepat 5 orang yang sembuh. Nah, di sini sudah jelas ya peluangnya itu 0,4. Langsung dari soalnya peluang 0,4. Nah, ini peluang keberhasilannya. Jadi sebenarnya kalau kalian menemukan soal, yang kalian harus ketahui pertama kali itu apa sih indikasi berhasil di soal itu. Nah, kalau di sini berhasil yang diindikasikan untuk soal nomor 3 ini adalah dia sembuh. Dia sembuh berarti dia berhasil, ya. Dia sembuh berarti dia berhasil. Maka di sini peluang sembuh itu adalah peluang keberhasilan. Jika 15 orang diketahui menderita penyakit ini, berarti N atau ulangannya ada 15 orang. Jadi di 15 orang itu kita lihat peluang kesembuhannya. Peluang kesembuhannya adalah 0,4 ya. N-nya 15, P-nya 0,4 atau peluang keberhasilannya. Berarti Q-nya 0,6 ya. Nah, yang A yang pertama, sekurang-kurangnya berapa peluang sekurang-kurangnya 12 orang dapat sembuh. Sekurang-kurangnya 12 orang dapat sembuh, berarti paling sedikit 12 orang dapat sembuh. Berarti X-nya lebih besar atau sama dengan 12. Nah, ini kita tuliskan seperti ini. Peluang X lebih besar sama dengan 12. Berarti kalau orangnya ada 15, berarti yang sekurang-kurangnya 12 itu adalah P X sama dengan 12 ditambah P X sama dengan 13 ditambah P X sama dengan 14 ditambah P X sama dengan 15 ya. Karena sekurang-kurangnya. Jadi ada 12, 13, 14, dan 15. Nah, kita menggunakan rumus distribusi binomial, tinggal kita masukkan masing-masing ini. Ditemukanlah hasilnya, peluang sekurang-kurangnya 12 orang sembuh adalah 0,0019. Kemudian peluang yang B itu adalah ada 3 sampai 4 orang yang sembuh, berarti X besar, ini X besar. Iya benar. X kecil itu terletak di antara 3 sampai 4. 3 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 4. Nah, berarti ada 3 dan 4. Px sama dengan 3 ditambah Px sama dengan 4. Lalu kita masukkan ke rumus binomial, ditemukanlah hasilnya 0,1902. Selanjutnya yang C, tepat 5 orang yang sembuh. Ini seperti tadi contoh 1 dan 2, tinggal kita masukkan ke rumus binomialnya, diperoleh hasil 0,1859.